Hai semuanya, saya Ninda Prameswari dengan NIM D1 A021253. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja sih asas-asas pemungutan pajak itu. Oke, di sini ada 7 asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas yuridis, ekonomis, umum, wilayah, sumber, kebangsaan, dan asas finansial, teman-teman. Asas yang pertama yaitu asas yuridis. Asas yuridis, dasar pemberlakuan asas yuridis adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Beberapa regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Regulasi lain yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan. Asas kedua yaitu asas ekonomis. Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Namun, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Asas selanjutnya yaitu ada asas umum. Pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap wajib pajak secara umum, yang dimana setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Asas selanjutnya yaitu asas wilayah. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Kemudian ada asas sumber, yaitu cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak itu diperoleh. Oke, asas selanjutnya yaitu ada asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan dari pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Sama halnya juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negaranya. Asas yang terakhir yaitu asas finansial. Asas ini menjadi pedoman utama perhitungan beban yang dimiliki dari wajib pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Gimana teman-teman? Udah dimengerti bukan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.